pagi ini saya belum sempat menyapa kalian ya. Saya tak sapa nih sebentar. Aku komplain kabeh aku teko beber klosor dikit dhewe karo Miss Yuni ora dianu. Ora di absen. Oke, saiki tak absene dikit ya. Sing beber klosor mulai mau. Lah kok wis ana 170 wong iki. Tak tinggal ngoceh dulu ya wis oke men wonge. Hah? Lah kok wis oke men wonge modal nih gini. Oh Daryl, terima kasih yang sudah hadir. Bu Nuri, terima kasih hadir pertama ya. Lina Lampung, Mbak Eni, Konyel Riblen, Eni, Lina Lampung, Panikem, Indo Wijayanti, Gibran Cinta Kasih, Bunda Lisa, terima kasih sekali. Liul Vivi, Sumini Damun, Mia Rahmiati, Dwi Erna, Si Mimin, terima kasih. Sayangku Setia Niaja, Friman Tobat, terima kasih. Mbak Yanti, Ida Fitri, Maratus, Sasa Sekiyu Soju, Yanti Blita, Rosi Diana, Muhammad Rizky, Anis Mohaimin, Senandung Rindu, Orifan, Demit Laros, terima kasih. Iswanti Suwinto, Tanpa Dirimu, Sasa, terima kasih. Binti Didi, Ratnasari, Miftahul Jana, Nandia Putri, terima kasih juga. Maka internetnya nggak enak ya apa iki maka Rosi Diana. Mbak Sayem Vlog, Bu Nuri, innalillahi miris banget ya guys, betul. Jadi Yuman Nadiro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini siapakah yang telepon? Halo. Halo, Miss. Miss. Josan. Ya, gini Miss, saya mau tanya. Ini majikanku marah banget, Pak. Terus aku pengennya tuh notis. Kalau notis nanti kalau bisa minta perlindungan dari Miss gitu bisa nggak, Miss? Maksudnya perlindungan apa? Perlindungan. Majikanku licik. Nanti takutnya saya difitnah atau apa gitu loh. Maksudnya perlindungan apa yang bisa saya lakukan? Kamu berapa lama di situ? Kan saya baru 2 bulan 3 bulan ini. Dari Indonesia? Iya. Loh. Lah kok langsung mengejas majikan memfitnah kamu? Kan majikan saya itu dari awal sudah ada kasusnya problem loh, Miss. Dari kota kerja sama alamat itu sudah beda. Terus saya kerja itu tiap hari istirahatnya malam-malam. Kerja itu non-stop dari pagi jam 5 sampai jam 2 malam. Terus dia itu selalu marah-marah terus, gak ada benerin. Dan saya dituntut harus bisa. Terus di tempat tidur itu saya juga dikasih kamera. Terus orangnya itu setiap aku libur itu selalu nelpon nyuruh kerja. Sebelum aku nyelesain kerjaanku di rumah gak boleh keluar. Kamu sudah cerita sama agent keluh kesahmu? Saya kan udah bilang sama agent, tapi agent nggak mau respon. Awalnya itu kan paspor saya diminta dengan paksa. Saya nggak ngasih, dia marah-marah, dia nggak kasih. Saya telepon sama KJRI suruh direspon sama KJRI, terus KJRI telepon sama agent sama majikan, tapi paspor saya udah dikasih, tapi ya juga marah-marah sampai sekarang. Kamu mana? Saya Hongkong. Hongkong, kenapa nggak mampu bertahan di Hongkong padahal sudah Hongkong? Iya, ya itu majikan saya itu marah banget. Kalau nggak mau sebenarnya aku sudah mau bertahan ini, tapi semakin lama aku pertahankan semakin menyiksa gitu loh. Dan job saya itu kan awalnya itu cuma bersih-bersih, masak, belanja, sama ada mobil satu. Nah sekarang itu sampai sini saya suruh ngurus anak 16 tahun. Itu apa-apa saya yang ngurus, kayak anak kecil. Terus kalau saya disuruh ngeliat
tempat suaminya itu. Sedang di rumah itu juga ada singsangnya. Dan karena itulah orang-orang itu dipikirnya mereka itu pinter bahasa, mereka tuh milih-milih job. Padahal saya selalu katakan lebih baik mengetahui jobnya berat tapi pada kenyataannya majikan baik daripada menyangka, menduga bahwa jobnya enak tapi ternyata berat. Bener nggak? Anak-anak kan kalau dikasih tahu oh seperti ini seperti itu kan langsung nolak. Padahal majikannya baik karena majikan tahu dia itu nggak bisa cari pembantu, yang kalau dia tidak baik sama pembantu otomatis dia tidak bisa mengambil pembantu. Nah, majikan yang pekerjaannya enak itu biasanya memang lebih apa ya, lebih gila ya, benar-benar lebih gila. Karena kamu cuma bersih-bersih rumah aja, anak sudah umur 16 tahun, apa yang kamu harapkan? Ya tekanan. Orang bersih-bersih rumah aja pekerjaannya lebih berat, kecuali kamu sudah kenal dia ya, kecuali kamu sudah bekerja sama dia dari awal, itu mungkin enak. Itulah yang selalu saya katakan buat anak-anak itu jobnya memang milih-milih lah anak-anak ini nggak mau itu nggak mau, giliran milih-milih untuk bongkeng ya berat ya. Emang kamu nggak kuat ya nggak apa-apa, pulang aja. Nah, kalau nanti betul nanti ada perlindungan dari pihak pemerintahan sini gitu loh. Perlindungan apa yang kamu minta? Perlindungan apa contohnya? Iya, Mbak, HP-mu sambil kamu cas apa pakai handfree, Mbak? Soalnya bingung loh. Pakai handfree. Lepasan handfree. Saya takutnya nanti kalau saya keluar dari sini saya difitnah, soalnya majikan saya itu licik banget. Difitnah itu dalam hal apa? Ya nanti kalau ya. Mbak, suaramu ado loh, sama nggak pakai handfree kok suaramu ado toh? Udah belum jenis. Kamu masih pakai handfree loh nih. Soalnya suaranya HP sama. Hah? Udah saya lepas. Kok kretek-kretek sih ya? Sambil ngecas? Enggak. Oke, sudah. Oke. Maksudnya difitnah itu seperti apa? Difitnah kalau saya disuruh mencuri atau gimana gitu. Soalnya dari awal udah bilang kamu itu jajan Afan. Nanti kalau apa-apa kamu saya kasih rekod jelek gitu. Rekod jelek kan bukan berarti harus dikatakan mencuri. Ya, tapi kan saya juga antisipasi loh, Miss. Nanti takutnya saya dituduh gini-gini kan saya sendiri yang susah. Kan kamu bilang kamarmu ada CCTV-nya, benar nggak? Ada. Yuk kan bisa dibuka CCTV-nya. Kamu minta sama polisi kalau kan kamu karena gini loh Mbak, posisi kamu di rumah itu perlindungan apa yang bisa diberikan oleh saya, khususnya saya ya. Kenapa? Kamu ada di rumah, kita melindungi kamu, tapi posisinya di situ ada sidik jari kamu. Karena saya pernah membela orang mati-matian, ini orang Filipina. Saya katakan ini orang Filipina 15 tahun yang lalu. Dia itu dituduh mencuri berlian. Dan anak ini adalah anak kesayangan kantor kami. Saya yakin dia tidak mencuri. Tapi pada kenyataannya, dia itu ambil berlian ditaruh di sepatu dia sendiri. Itu ada sidik jari dia. Nah, bagaimana kita membela kamu? Sementara itu ada sidik jarinya. Ya kita kalah ya, akhirnya aku cuma bisa besuk dia di penjara. Ya saya takut yang seperti itu loh, Miss. Nah, makanya kan antisipasinya seperti apa? Karena kerja di situ. Kalau sampean tidak mau ya udah, sampean ngebreak langsung bayar majikan pergi. Kalau sampean sudah siap dengan ngebreak loh, siap sampean punya uang loh. Karena saat dituduh mencuri, yang bisa menyelidiki itu polisi, Mbak. Kita nggak bisa. Bagaimana saya memastikan bahwa kamu tidak mencuri kalau sidik jarinya ada di kamu? Benar nggak? Takutnya nanti saya dijebak. Iya benar, ya benar Miss. Takutnya saya dijebak, suruh megang ini itu, terus nanti kan ada sidik jari saya. Yo pikirmu kadon Mbak, mikirmu kadon. Jika majikan ingin menjebakmu itu terlalu banyak cara untuk menjatuhkanmu. Tapi bagi saya mikirmu kebanteran. Mikirmu kebanteran. Kamu nggak suka ya udah ngebreak aja. Nggak ada potongan toh? Ada potongan nggak? Saya sudah habis potongan ini, saya bertahan karena apa? Potongan saya masih ada potongan, jadi saya bertahan. Nah nanti kalau sudah habis potongan ini, saya kan
niatnya mau nyari majikan dulu baru notis itulah. Nanti kan saya yang saya takutkan kan majikan saya kan seperti itu, nanti takutnya dituduh macam-macam. Ya yang penting kamu tidak melakukan, saya rasa tidak perlu antisipasi sih. Kalau pada akhirnya penyelidikan tidak menemukan barang bukti, ya udah kan nggak perlu. Bener nggak? Iya Miss. Mikirmu kebanteran sih menurutku. Belum tentu juga majikan mau jebak kamu. Saya. Dan sekali lagi kamu masih di situ baru. Kenapa majikan mengatakan rekod baik jelek? Ya karena kamu masih di situ dan kamu kan nggak bisa pindah agent. Kamu kan harus pulang Indonesia, sayang. Iya. Apakah kamu rela sanggup dengan resiko-resiko itu? Satu. Kedua, apakah jaminan majikan kedua itu lebih baik daripada majikan hari ini? Ya saya nggak bisa menjamin Miss, cuma saya kan benar-benar berusaha. Oke, ya udah berusaha nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, lebih baik kamu sudah masuk situ berusaha untuk menundukkan majikan. Bagaimana caranya bisa menundukkan majikan? Karena masa-masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masa-masa penyesuaian, sayang. Walaupun kamu lihai dalam bahasa, walaupun kamu sudah pinter pengalaman, majikan malah sangat menyedihkan tuh. Majikan tuh ekspektasinya lebih tinggi, Mbak, kalau kamu sudah pengalaman. Majikan mengira bahwa kamu itu sudah tahu segalanya. Makanya saya selalu katakan pada teman-teman yang sudah jangan terlalu high ekspektasi bahwa majikan itu akan mengakui kamu sebagai orang pintar. Tapi majikan menuntut kamu lebih pintar. Ya lebih baik mengatakan bahwa saat interview, oh ya Raya, kok kadang entong. Tataya homoyi kau tim yang coye. Iku ojo coye lekong bau. Itu seringkali kalian lupakan buat anak-anak X. Anak-anak X merasa bahwa interview cocok, ya udah. Dan majikan merasa, oh kamu udah kamu semua sudah tahu, kamu bisa dong. Padahal kita kan beda majikan kan beda aturan, bener gak? Iya. Berarti kan majikanmu itu mengharapkan terlalu berlebihan tentang kamu, sayang. Iya, dia selalu menuntut harus bisa. Iya, karena dia kamu Sementara anak-anak nggak kita selalu debat dengan majikan. Di awal kan kita sebagai agent selalu mengatakan bahwa ini anak non loh, ini anak nggak bisa loh. Kalau kamu nggak kasih kesempatan dia belajar, dia tidak akan bisa. Bedanya anak X sama anak non, ya seperti itu. Anak X itu harapannya tinggi, majikan itu nggak usah ngajarin, kamu sudah tahu semuanya. Bener gak? Itu kan yang diharapkan oleh majikanmu. Pasti, majikanmu ngarepin kamu bisa semuanya. Nah, disitulah salahnya kenapa agent, sebagai agent ya, saya sendiri mantan agent, jadi saya tahu. Jadi majikan itu nggak mikir, uteknya nggak mikir menurutku loh itu. Kenapa? Ya orang baru datang, ya nggak bisa dong seperti yang kamu harapkan. Tapi itu hanya agent yang bisa menyadarkan majikan, Mbak. Pertama sebenarnya kamu lebih baik komplain sama agent dulu. Dari awal saya sudah komplain sama agent. Dari awal masuk itu saya sudah bilang, ini kontrak kerja di alamatnya kok sudah beda, alamatnya di liking, alamatnya rumahnya itu di liking, tapi alamat di kontrak kerja yang tertulis itu tidak sesuai. Oke, nah itu bisa jadi Dok, saya jelaskan tentang alamat yang berbeda saat bekerja. Karena majikan perpindahan rumah itu bisa mengajukan sendiri ke imigrasi. Waktu itu kita nulisnya ID 407 G atau F, saya kurang ingat. Itu ada kertas putih, kita sebagai majikan ngirimkan ke imigrasi. Itu bisa saya. Karena kontrak kerja nggak bisa diganti. Tapi kita sudah menginfokan ke imigrasi. Itu bisa jadi. Paham nggak? Maksudnya gimana, Miss? Oke. Saya punya rumah di Kuntong. Waktu apply kamu, saya tuh pakai alamat Kuntong. Oke? Tapi setelah itu saya pindah Satin. Apakah kontrak kerja ini akan diganti dengan alamat Satin? Enggak, Mbak. Enggak perlu diganti alamat Satin. Tapi saya ngirim surat ke imigrasi, saya menyatakan bahwa pembantu saya ini akan saya pindah ke Satin. Itu bisa. Itu bisa tanpa kalian tahu.
Jadi makanya hati-hati kalau mau melaporkan majikan beda alamat, hati-hati, yakin majikan tidak menginfokan pada imigrasi. Karena saya bekerja di agent, saya sering tahu majikan ganti alamat itu menginfokan pada agent, Mbak. Tapi agent bilangnya gini loh, Miss, katanya ini baru pindah, sedangkan rumah yang ini itu dari dulu sih di sini. Katanya pindahan dari Tinsubai, kan itu udah beda loh, Miss. Maksudnya baru pindah atau pindahan lama? Bagaimana? Baru, maksudnya dulu itu di Tinsubai, baru pindah ke Liking, sedangkan ini rumah di Liking ini udah dari dulu itu di sini loh tinggalnya. Lu kan bisa jadi toh Mbak, itu yang nempatin saudaranya. Terus habis itu dia yang nempatin. Kan bisa jadi. Enggak, Miss, ini memang dari dulu di sini. Enggak pernah pindah. Oke. Ya kalau sampean curiga ya sampean bisa laporkan loh Mbak. Nah ya dari dulu semuanya itu dari mantan pembantu yang dulu itu semua udah tahu kalau majikan ini memang mapan. Terus saya tanya itu memang benar tuh ada rumah di sana? Nggak ada. Dari dulu saya di situ. Lah kok sampean ngerti? Kok sampean ngerti? Saya kan tanya sama pembantunya yang dulu yang pernah notis di sini. Oh kamu ketemu sama pembantunya yang dulu? Iya. Pakai alamat mana? Pembantunya yang Ya, dulu? alamat sini. Alamat di sini. Bukan di Tinsubai. Nggak ada rumah di sana. Bagaimana kamu tahu kalau nggak ada rumah di sana? Orangnya sudah bilang. Majikannya yang bilang? Iya, saya juga tanya. Awal masuk saya sudah bilang, tak kasih lihat, ini kok beda. Saya bilang gitu sama majikan. Terus? Jawaban majikan? Bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus bilangnya ini rumah pemerintah atas nama orang tuanya gitu. Yang mana? Yang rumah di Liking sini. Tapi nggak, itu kemarin itu kan pasporku diminta dengan paksa, ternyata diminta untuk di mana, di kantor bawah, kantor rumah pemerintah ini. Buat saya masukin kalau saya belum terdata di sini. Nah, tapi di kantor bawah itu dia juga bilang ini nggak bisa kalau alamat di sini. Alamat harus sama. Ini rumahnya di sini, alamatnya kok beda. Itu sudah ditolak. Dan minta nomornya aja nggak dikasih. Saya dengar sendiri ngobrol gitu. Oke, sebentar. Sekarang sampean mempermasalahkan alamat rumah majikan atau masalah kerjaan sih sebenarnya? Ya dari alamat juga sudah bermasalah, kerja juga bermasalah, dan saya pun di sini tertekan. Ya wis gak apa-apa lah, ngebreak kok ae wis. Memang kamu merasa bahwa tidak betah di situ. Soalnya dari uang belanja itu, Miss, saya suruh pakai uangku dulu, sedang saya masih potongan. Tak minta dia nggak kasih, malah marah-marah. Saya cuma bisa diam. Terus gaji itu keluarnya kalau nggak saya minta dia nggak kasih. Ya wis sampean ngebreak kok ae lah. Sampean wedi kebanter. Ya wis ngebreak aja. Saya tuh cuma minta solusi gimana baiknya gitu loh, Miss. Loh, karena masalahmu complicated banget Mbak dari alamat nih. Kan tadi saya bilang nih, mencoba bersabar di situ. Karena bagaimanapun juga kan tadi saya bilang, siapa tahu itu rumah orang tuanya. Kamu bilang bukan. Nah, mereka tinggal di situ. Karena ya saya nggak berani ikut campur terlalu dalam ya. Karena itu sudah masalah hatinya sampean. Karena sekali lagi sampean kalau ngebreak, sampean nggak bisa ganti agent, nggak bisa ganti PT. Kamu harus balik lagi ke PT-mu. Dan saya tadi nanya sama sampean siap? Apa yang sampean mau? Sampean ngebreak langsung pergi atau sampean ngebreak 1 bulan notis? 1 bulan notis. Saya tidak setuju. Kenapa? Kalau 1 bulan notis, tadi kamu bilang takutnya majikanmu memfitnah. Kalau kamu 1 bulan notis, tiba-tiba tasmu dimasukin ini itu, saya kurang tahu. Makanya saya nanya sama kamu maunya apa? Lah Miss Yumi tadi sudah bilang sama kamu, solusinya 1, ngebreak langsung ngasih uang ke majikan pergi. Tapi kamu nggak mau.
Kamu mau 1 bulan notice, ya udah terserah. Solusinya jangan di situ tinggal 1 bulan sambil kerja sambil ditekan. Kan kamu tadi bilang jam 5 sampai jam 2. Lah kalau kamu one man notice, otomatis kamu kerjamu jam berapa sampai jam berapa? Hah? Bener nggak? Iya, Miss. Lah Miss Yuni, kamu minta solusi, Miss Yuni kasih solusi. Tapi kamu maunya one man notice, ya nggak apa-apa sayang. Yang jalanin kan kamu. Kalau saya pribadi, saya langsung bayar majikan kontan pergi. Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah. Tapi kalau kamu ngasih tahu majikan, Dada aku hari ini ngebreak, ini suratnya bulan depan pergi. Ya kamu harus siap dengan segala resikonya tinggal di situ. Makanya kalau saya bilang, kamu kuat gak kuat dipertahankan, dapat gaji, pergi. Ini menurut pendapat saya. Iya. Kan kamu mulai tadi takut difitnah lah, alamatnya beda lah, majikannya jahat lah, ini itulah. Kok kenapa kamu masih one man notice? Makanya saya bilang, lam cheng lam chow. Sudah yakin dengan keputusanmu. Karena apa yang Miss Yuni katakan, resikonya tetap kamu yang menerima, bukan Miss Yuni. Miss Yuni cuma ngomong aja. Miss Yuni tidak bertanggung jawab atas permasalahanmu. Miss Yuni hanya memberikan solusi jika kamu mau. Karena semua yang terjadi pada dirimu, kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Paham? Iya, Miss. Paham, Miss. Ada pertanyaan lagi? Ya, makasih, Miss. Sama-sama. Ya, Miss. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Teman-teman, sekali lagi, itu adalah hak kalian. Kalian mau jadi apa, seperti apa, itu adalah hak mutlak kalian. Karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kalian untuk lebih dan lebih lagi. Karena kalian sendiri yang menentukan nasib kalian sendiri. Jadi Miss Yuni cuma ngomong aja, kalian maunya apa, seperti apa, itu tuh urusan kalian. Jadi Miss Yuni nggak bisa, oh kamu harus seperti ini, harus seperti itu, nggak bisa. Semuanya kembali pada kamu. Lah kalau kamu maunya seperti itu, ya silahkan. Nggak ada yang melarang kalian. Halo? Halo? Iya Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi.